Nah, Bu Kiki, ini saya serahkan barang buktinya. Ada motor, ada BPKB. Nah, ini saya serahkan. Nah, iya. Ini hari ini kita antarkan. Supaya biar gak ada nyaman juga. Kan nyaman lah sekarang urusannya. Nyaman. Nyaman toh? Sampai suaminya kak? Enggak, adiknya. Oh, adik. Oh, iyalah. Yang nyuri siapa ini? Orang. Oh, ini dipreteli sama orangnya ya, bukan kami yang mereteli lah. Ya, udah. Nih, kayak apa sekarang kesan-kesannya urusan sama kejaksaan? Alhamdulillah Lancar, nyaman lah. Alhamdulillah. Ribet nggak? Ribet. Hah? Kemarin tuh urusannya di polisi. Oh, kalau di kejaksaan? Alhamdulillah lancar. Nah, diantar langsung nah ke rumah. Nah, umur berapa? 20 tahun. Sekarang ngapain? Ya. Udah lulus? Udah lulus. Lalu, oh, pegawai apa? Belum ada. Jangan ikut-ikut bapak mula. Ya, nyaman lah sekarang. Ya. Kan gimana yang nyari makan siapa? Apa gawiannya? Oh, bawang. Nyaman lah sudah. Nyaman mudah urusannya mudah. Mudah. Ada di bingkai duit lah? Ada lah. Nyaman aja toh? Ada ribet toh? Cepet toh? Nah, itu kan. Rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2024 ya, itu setiap tahun dilaksanakan dan diperingati setiap tanggal 9 Desember. Ya, itu ditetapkan oleh pemerintah, setiap tahunnya harus diperingati. Jadi sedih berarti satu hari itu. Kamu satu hari masih bulan batu. Yang 2 tahun ini nanti kita tanya kayak apa rasanya ketika menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dengan 2 tahun ini apa yang sekarang dirasakan? Ya kan, ada nggak perubahan? Ada nggak beda sikap antara waktu pacaran mau menikah, setelah menikah 6 bulan, menikah setahun, menikah 2 tahun, ada nggak perubahan? Ada perubahan? Enggak ada. Baru ketahuan aslinya setelah menikah loh. Iya. Pada waktu pacaran kan asik-asik aja tau, seneng-seneng aja tau. Sekarang pusing tau. Iya, sudah merasakan domain istri tau. Sudah. Iya. Menyikapi segala sesuatunya tidak subjektif, tapi objektif. Kalau sudah objektif seperti itu, ibu tidak akan menjudge, tidak akan menghakimi, tapi akan mencarikan solusi. Nah, itu ada buah anggur, bagus lah, enak kan, menarik kan, ya kan, anggur enak, menarik, bagus, ya kan. Di sebelahnya itu ada pohon cabai, banyak busuknya, keringnya, menarik nggak? Enggak kan? Pelajaran apa yang kita dapat dari 2 gambar ini? Ini nanti akan menjawab seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nanti tadi. Ya, filosofinya ketika Bapak Ibu melihat anggur itu kan bagus, enak, semuanya enak, betul?
dari lingkungan itu, yakinlah dari sekian banyak buah anggur itu, yang bagus itu semuanya bagus semua. Enggak kan? Ya, Bapak Ibu sendiri yang menyatakan ya. Ketika kita memandang semuanya bagus, yakinlah pasti ada 1-2 buah anggur yang tidak menarik. Apakah itu busuk? Apakah itu bentuknya nggak menarik? Atau asam rasanya? Itu filosofinya. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu melihat suatu keluarga, suatu organisasi, suatu kantor, wah bagus, orangnya bagus, ya kan? Kantornya bagus, organisasinya bagus, orangnya bagus. Tapi yakinlah dari sekian banyak orang, pasti ada 1-2 orang yang memiliki tabiat karakter yang tidak baik. Sama seperti saya menghadapi sekian ratus orang ini, itu adalah guru yang paling mulia, profesi yang paling mulia, orangnya adalah panutan, tuntutan, semuanya menganggap begitu. Tapi saya yakin pasti ada 1-2 guru yang punya karakter, punya sifat yang berbeda dari guru yang lain. Kenapa saya emosional? Karena saya merasa saya bisa sampai saat ini, saya bisa memakai seragam ini karena tidak lepas dari peran daripada Bapak Bung Supot. Guruku tercinta, setiap hari bersamamu adalah kenangan. Dalam setiap pelajaran yang kau berikan, ada cinta dan kasih yang kau tanamkan. Engkau ajarkan kami tentang keberanian, tentang mimpi dan harapan. Dengan sabar kau bimbing kami menuju masa depan yang gemilang. Setiap kata yang kau ucapkan adalah pelajaran berharga, mengajarkan kami tentang kehidupan, tentang pentingnya ketulusan dan kejujuran. Kini di setiap langkah kami, jasamu akan selalu terpatri dalam hati dan pikiran sebagai bekal dalam setiap perjalanan. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Mohon maaf ada sedikit emosional. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak sekolah sangat berterima kasih atas adanya kegiatan dari Kejaksaan dan dari Rumah Tahanan Kuala Kapuas. Kami sangat termotivasi sebagai guru untuk membina anak-anak kami. Dengan adanya kegiatan ini membuat anak-anak kami akan mengerti bahwa betapa pentingnya untuk melaksanakan hukum dengan baik. Dan semoga acara ini membuat siswa kami sadar betapa pentingnya mereka berperilaku baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadeni SPD MPD, Ketua PGRI Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Siswanto SH dari Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas atas kontribusi dan sumbangsihnya dalam memberikan pencerahan, penguatan, serta penyuluhan bidang hukum khususnya kepada para guru di Kabupaten Kapuas, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dengan aman, nyaman, dan penuh percaya diri. Dan saya yakin guru-guru di Kabupaten Kapuas akan terbebas dari rasa takut dalam mendidik dan menjalankan tugas profesinya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Siswanto. Selamat berkarya dan selalu berbuat baik untuk guru-guru di Kabupaten Kapuas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Saya Haji Nabahan SAGM FDI, Kepala Kantor Rusanggama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Siswanto Sarjana Hukum dari Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, yang mana beliau selama ini telah memberikan kontribusi nyata dan aktif dalam sosialisasi pencegahan nikah usia dini serta penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kapuas. Peran aktif beliau terlihat dari upayanya memberikan penyuluhan dan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan di wilayah Kuala Kapuas, khusus juga kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Kami sangat mengapresiasi seluruh dedikasi yang beliau berikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Siswanto Sarjana Hukum. Mari terus semangat berkolaborasi dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Tri Setia Utami, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas, menyatakan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Siswanto Sarjana Hukum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas, karena selama ini beliau telah berkontribusi nyata secara aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kapuas. Beliau aktif menjalankan perannya memberikan penyuluhan dan juga sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan di Kabupaten Kapuas. Kami sangat mengapresiasi seluruh upaya yang beliau lakukan untuk pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, upaya pemenuhan hak anak, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Sekali lagi terima kasih Pak Siswanto, terus semangat berkolaborasi dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Kepala Sekolah SMKN Negeri 3 Kuala Kapuas beserta jajaran guru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasinya dari Pak Siswanto, jaksa di Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, yang selama ini telah membantu kami dalam rangka menangani berbagai problem di sekolah seperti kenakalan remaja, anti bullying, dan lain-lain. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut dan berkesinambungan sehingga nantinya anak-anak kami menghasilkan lulusan yang bukan hanya menguasai kompetensi akademik tapi juga memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau cerita pengalaman ya, kesan saya ketika saya bekerja di kejaksaan ini, yang pertama kesannya adalah menjadi hal yang luar biasa ketika saya anak seorang petani, buruh tani, bisa diterima di kejaksaan. Terus yang kedua, kesannya itu adalah ketika saya melihat kebanggaan yang luar biasa dari kedua orang tua saya ketika anaknya itu diterima di kejaksaan. Terus dia begitu bangga melihat anaknya itu pakai seragam kejaksaan seperti ini. Mereka begitu bangga, ya, dan itu saya merasakan suatu kebahagiaan bagi orang tua ketika anaknya itu pakai seragam dan memiliki ya kewenangan yang luar biasa lah, artinya martabatnya itu terangkat. Itu orang tua. Terus oleh karena itu kebanggaan itu tidak ingin saya nodai dari perbuatan-perbuatan saya ketika saya melaksanakan tugas.
Ya kan, kalau di kejaksaan ini kan godaannya luar biasa, tapi saya berusaha untuk menjaga kepercayaan sehingga tuh ya, jadi jangan menciderai kebahagiaan dan kebanggaan orang tua dengan melakukan perbuatan-perbuatan tercela gitu ya. Oleh karena itu kita ini sebagai orang kejaksaan ini institusi yang besar, kredibilitasnya sudah luar biasa, kepercayaan masyarakat sudah luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai orang kejaksaan kalau bisa memberi warna, ya, menambah warna yang membuat kejaksaan ini bisa lebih bersinar di masyarakat. Ketika kita tidak bisa memberikan warna, ya setidak-tidaknya jangan mencoreng lah, ya, jangan mencoreng. Sedapat mungkin berikan yang terbaik buat kejaksaan. Karena kita sekarang ini berada di kejaksaan, jadi karena kejaksaan ini rumah kedua buat kita. Karena kita waktu kita kan lebih banyak habis di kantor daripada di rumah, ya kan. Hidup kita ada di kejaksaan, makanya ya peliharalah, jagalah kejaksaan. Kalau bisa bangun lebih besar lagi. Ayo masuk, ayo ya, ya. Banggalah jadi orang kejaksaan. Dengan kebanggaan itu, jagalah kebanggaan itu, jagalah kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, karena kita punya kesempatan itu. Ya, jadilah orang yang punya nilai. Ya, orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Itulah. Bahagialah melakukan itu. Ya, seperti itu aja. Karena sekarang alhamdulillah kejaksaan sudah luar biasa di mata masyarakat. Jaga itu, kalau bisa tingkatkan dengan meningkatkan pelayanan. Jaga perilaku. Karena kalau ada apa-apa bukan nama kalian yang disebut, tetapi institusinya yang disebut, kejaksaannya yang disebut bukan Erika, bukan Agus, bukan Beli, bukan Eka, bukan Ayin, bukan, tapi pasti kalau nanti ada apa-apa yang disebutnya orang kejaksaan. Kalau kebaikan juga orang kejaksaan, kalau keburukan orang kejaksaan. Nah, itu aja ya. Kalau bisa bermanfaat institusi dan masyarakat, lakukan itu. Tidak terbatas siapa, kalian bisa melakukannya. Tidak hanya jaksa, tidak hanya, tetapi kalian semuanya bisa. Apalagi BP langsung bersentuhan dengan masyarakat. Manfaatkan itu, ya. Jadilah orang yang punya nilai di mata masyarakat, ya. Ya, itu aja. Oke, makasih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Lutkas Rohman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas, mendukung penuh apa yang dilakukan Bapak Siswanto selaku Kasih PA PBB Kejaksaan Negeri Kapuas sebagai kategori jaksa kreatif dalam edukasi hukum. Dukungan terhadap Pak Ses ini kami lakukan karena banyak sekali kreativitas dan kreasi yang dilakukan, di mana banyak contohnya untuk kegiatan penyuluhan hukum tidak lagi kita menunggu atau on the spot, melainkan lebih dari itu, yaitu mengunjungi, mengajak teman-teman pelajar menuju ke rutan untuk pengenalan terhadap hukum, bagaimana bekerja dan lain sebagainya. Juga mendekatkan pelajar terhadap pemusnahan barang bukti dengan melibatkan secara langsung, menghadiri secara langsung, mengenali secara langsung pemusnahan barang bukti yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kapuas, serta ikut serta atau peran aktif dalam berbagai seminar yang diadakan di masing-masing SKPD atau OPD di wilayah Kabupaten Kapuas. Kreativitas ini banyak mendapat sorotan dari berbagai instansi, bahkan ada yang mengucapkan terima kasih dan mendapat apresiasi luar biasa, tanggapan luar biasa dari masyarakat maupun beberapa guru yang merasa pendidikan tidak hanya ada di sekolah, melainkan bisa on the spot dan lain sebagainya. Untuk itu, selamat kepada Pak Sis, terus berkarya, semoga menjadi edukasi untuk yang lainnya, motivasi untuk yang lainnya, sehingga penegakan hukum maupun pengenalan hukum yang dilakukan di kejaksaan seluruh wilayah Indonesia ini tidak pasif. Bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.